adik-adik, apa kabar kalian semua? Ketemu lagi sama Kak Elika, sama Kak Lena, sama Julian. Kita mau ibadah. Sudah siap semua? Pasti sudah siap. Sebelum itu kita akan berdoa dulu. Yuk berdoa dulu yuk. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Semuanya kita berdoa. Adik-adik, kakak minta adik-adik semuanya berdiri. Kakak hitung 1, 2, 3. Kita akan belajar untuk menyembah Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami ini Tuhan. Kiranya Engkau pimpin kami Tuhan, ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan. Kami undang Engkau Tuhan di dalam ibadah ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan doa yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sudah sarapan? Kalau sudah sarapan berarti harus semangat nyanyinya, jangan lemes-lemes supaya Tuhan senang. Kita mau nyanyi ya, tampil beda. Aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Adik-adik, di dalam Alkitab ada cerita 3 pahlawan Tuhan yang melawan raja masuk dalam dapur api. Siapa yang tahu? Betul, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Melawan raja siapa coba? Raja Nebukadnezar. Yuk adik-adik tahu lagunya? Sadrak, Mesak, Abednego. Kalau belum tahu kita belajar sama-sama yuk. Kita nyanyi Sadrak, Mesak, Abednego. Sadrak, Mesak, Abednego, 3 pahlawan Tuhan, berani melawan Nebukadnezar dengan dapur apinya. Dipanaskan 7 kali, tapi apa yang jadi di dalam kapal
adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau undang Tuhan Yesus selalu hadir di dalam hati kita, supaya Tuhan Yesus tetap memimpin kehidupan kita. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Mari adik-adik, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah hadir dalam hidup kami. Terima kasih Engkau sudah menebus dan menyelamatkan kami Tuhan. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, berkati kakak pembina yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, hati kami siap untuk diisi oleh firman-Mu. Kami mau duduk tenang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Enak nih camping, dingin-dingin. Tapi ini ada api unggun nih. Sini dulu biar hangat. Enak kan? Kurang deket nih. Tapi lama-lama kok panas ya? Terlalu panas. Tapi aku jadi ingat nih ada kisahnya tentang Sadrak Mesak Abednego di dapur perapian. Coba kita dengerin ceritanya. Komik Alkitab Anak. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Daniel pasal 3 ayat 1-30. Pada waktu itu, kota Yerusalem dikuasai oleh Raja Nebukadnezar dari bangsa Babel. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung yang terbuat dari emas yang tinggi. Lalu Raja Nebukadnezar mengundang semua pemimpin bangsa untuk melihat patungnya. Kemudian semua pemimpin bangsa pergi ke bangsa Babel.
Pengawal raja mengumumkan bahwa semua orang harus menyembah patung, jika tidak akan dihukum. Karena takut, maka semua orang itu lalu sujud menyembah kepada patung emas. Tapi, orang Kasdim melaporkan kepada raja bahwa ada 3 orang yang tidak mau menyembah patung. Karena tidak mau menyembah, lalu mereka ditangkap. 3 orang itu adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tiga orang itu lalu diikat dan dimasukkan ke dalam dapur api yang panas. Raja merasa heran kenapa tiba-tiba ada 4 orang dan mereka tidak terbakar panas. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar karena Tuhan bersama dengan mereka. Kemudian Raja Nebukadnezar memanggil mereka untuk keluar dari dapur api yang panas itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego pun keluar dari dapur api dan mereka tidak terbakar. Akhirnya, Raja Nebukadnezar mengetahui bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego mempunyai Tuhan yang berkuasa. Ayat hafalan. Tuhan adalah penolong. Kitab Ibrani pasal 13 ayat 6. Nah, adik-adik, setelah kita tadi melihat video itu, banyak hal yang kita pelajari dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya kan? Banyak contoh-contoh yang sangat baik yang diberikan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau ketiga anak Tuhan ini, mereka tidak takut. Walaupun sudah diancam sama Raja Nebukadnezar, harus menyembah patung emas yang didirikan, tetapi mereka menolak. Walaupun dijatuhkan ke dalam lubang api, semuanya dikelilingi api, mereka tidak takut. Karena satu yang mereka tahu bahwa yang patut disembah itu adalah Tuhan Yesus. Tidak patung emas, bukan pohon, bukan gunung-gunung, ataupun apapun yang menjadi yang disembah di dunia ini. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego ini mengajarkan kita, mengajarkan Kak Uli, mengajarkan adik-adik yang di rumah semuanya, bahwa hanya Tuhan Yesus yang bisa menolong kita. Bahkan di dapur api sekalipun, Tuhan terus menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego tadi. Nah, adik-adik, di Daniel 3 ayat 1-10 ini dijelaskan bahwa Raja Nebukadnezar ini sangat menekan mereka, ya, supaya musnah penyembah-penyembah Tuhan. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego ini tidak takut. Mereka selalu percaya bahwa yang patut disembah itu adalah Tuhan. Nah, contohnya nih adik-adik, mungkin kita sekarang dalam masa sulit ya, gak bisa ke gereja karena COVID, gak bisa sekolah minggu, gak bisa ke sekolah, sulit sekali gitu. Mungkin dunia ini mengajak kita supaya udahlah gak usah sekolah minggu, kan lagi COVID. Udahlah, kamu lihat aja HP kamu bisa ibadah di situ, kamu bisa nonton YouTube atau apapun gitu ya. Tetapi di sini Tuhan mengajarkan kita bahwa hal yang paling sulit saat kita memuji Tuhan, saat kita mencari Tuhan, itu akan menjadi satu kekuatan buat kita supaya terus mencari Tuhan walaupun sulit sekalipun. Walaupun kita diperhadapkan dengan COVID, pandemi,
nggak punya uang mau ke gereja misalnya ya kan. Tetapi itu Sadrak Mesak dan Abednego tadi mengajarkan kita bahwa kita harus tetap kuat, kita harus tetap menyembah Tuhan walaupun dalam keadaan sulit, walaupun dalam perapian, walaupun dalam hal apapun ya kan, seperti Sadrak Mesak dan Abednego tadi. Nah adik-adik, Kak Uli berharap supaya setiap hari minggunya kita mengalami banyak hal yang Tuhan percayakan, kita mengalami ketenangan, kita mengalami kerajinan ya kan, kita makin rajin lagi datang kepada Tuhan, kita makin percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita, tidak ada yang lain. Seperti Sadrak Mesak dan Abednego tadi, Nebukadnezar bilang, udah ini sembah aja patung emasnya. Kamu mah gak usah sembah Allah kamu yang tidak kamu lihat itu, sembah ini ada patung emas nih, bagus kan, emas lagi, tinggi, gagah kelihatannya ya kan. Tetapi Sadrak Mesak dan Abednego ini sangat kokoh, sangat tekun, sangat percaya bahwa hanya Tuhan saja yang patut disembah ya adik-adik. Jadi adik-adik walaupun di rumah beribadah harus tetap tekun, harus tetap tidak boleh bermalas-malasan ya, menyembah Tuhan dengan benar, menyembah Tuhan dengan sikap yang hormat kepada Tuhan seperti yang dicontohkan oleh Sadrak, Mesak dan Abednego tadi. Itu saja adik-adik. Sebelumnya kita ada ayat hafalan di Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Adik-adik, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa untuk menutup ibadah kita saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah bersorak-sorai bagi Tuhan, dan kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kami, baik adik-adik yang ada di rumah, baik mereka yang bersekolah, baik mereka yang masih di rumah saat ini Tuhan. Tuhan tolong mereka melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dengan kekuatan, dengan pengertian yang daripada Tuhan. Seperti Sadrak, Mesak dan Abednego, jadikan kami semua anak-anak-Mu untuk terus menyembah Engkau apapun yang terjadi, apapun yang ada di hadapan kami terus menyembah Engkau, percaya kepada Tuhan bahwa Engkaulah satu-satunya yang sanggup menolong kami. Berkati setiap guru-guru, berkati setiap anak-anak sekolah minggu, berkati setiap orang tua kami Tuhan, dimanapun kami pergi, kemanapun kami berada, Tuhan tolong kami selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akhiri ibadah kami saat pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, minggu depan jangan lupa ya, kita ada ibadah Zoom di minggu keempat ya, jam 4 sore. Semuanya jangan lupa ya, jangan ada yang terlambat, siapkan hatinya untuk memuji Tuhan di ibadah Zoom kita. Sampai jumpa, Tuhan Yesus berkati.